teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Ada Kak Bayu, ada Kak Aldi, Den Aldi, ada Kak Ganteng Agung. Selamat malam, terima kasih sudah join secara on time. Selamat datang di Bicara MC Akademi 2. Kita hari ini akan mengulas tema yang nggak kalah menarik dari yang sebelumnya, yaitu menjadi moderator handal dalam setiap acara. Perkenalkan, saya Siska Terisia. Hari ini insya Allah akan diskusi. Kita akan mengulas tema berkaitan dengan pengembangan keterampilan menjadi moderator profesional dalam berbagai acara. Nah, di sini sudah hadir juga narasumber kita yang luar biasa. Nanti ada Kak Imelda Islamiati. Aku sapa dulu. Halo Kak Imelda. Halo Mbak Siska, selamat Eh, Sama-sama Kak Imelda. Terima kasih ya sudah hadir untuk berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Teman-teman, sebagai informasi, acara hari ini itu diselenggarakan oleh MC Academy. Itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta nantinya terkait dengan peran dan tugas moderator, kemudian gimana sih tips dan trik menjadi moderator yang handal, kemudian bagaimana menggali ya, belajar dari pengalaman narasumber terkait dengan moderasi suatu acara, dan juga ini juga disediakan forum pada malam hari ini untuk teman-teman bisa interaksi langsung dengan narasumber kita nanti. Jadi bisa menggali secara lebih dalam gitu ya terkait dengan moderasi yang nanti mungkin kalau waktunya cukup kita bisa praktek sedikit begitu. Nah, teman-teman, seperti pada webinar pada biasanya, nanti teman-teman kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan atau misalnya mau sharing juga gitu ya, itu teman-teman dipersilahkan untuk memanfaatkan kolom chatnya, atau misalnya kalau mau langsung gitu ya dengan fitur raise hand, nanti juga saya beri kesempatan kalau insya Allah kalau waktunya cukup. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, teman-teman, mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata dulu dari Tiwi Kasavela. Tiwi merupakan founder Bicara Academy. Kepada Tiwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Siska. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah join malam ini. Meskipun ini akhir pekan dan kayaknya banyak banget agenda gitu ya di luar, tapi luar biasa teman-teman menyempatkan hadir untuk sama-sama kita bareng-bareng buat mengupgrade skill public speaking. Oke, mungkin kita kenalan dulu sama Bicara MC Academy. Jadi Bicara MC Academy ini berdiri baru banget ya teman-teman. Dari bulan Agustus 2024 lalu, baru sebulanan. Dan kegiatan pertama kita lakukan di tanggal 20 Agustus 2024. Mungkin teman-teman juga ada yang join kemarin gitu ya. Dan memang harapannya sih lewat kegiatan Bicara MC Academy ini, kita bisa saling sama-sama berkembang ya. Karena ternyata kemampuan public speaking itu adalah hal yang sangat penting teman-teman. Bukan cuma sebagai MC, bukan cuma sebagai moderator bahkan, tapi juga luas banget, termasuk juga untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi harapannya sih lewat forum ini kita bisa bertumbuh, berkembang bersama, dan rencananya juga untuk kegiatan Bicara MC kita adakan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, makanya kita bikin grup supaya teman-teman juga nanti bisa buat update terus sama kegiatan kita. Oke, makasih juga buat narasumber kita yang luar biasa, Kak Imelda ya. Jadi aku ketemu sama Kak Imelda itu adalah cuman sekali aja ya waktu itu. Kebetulan lagi ada forum acara kegiatan gitu di event. Aku dari kantor ngedampingin bos, terus Kak Imelda jadi moderator. Terus aku nonton, wah keren banget nih ngemoderasinya gitu kan. Jadi kita sempat tukeran kontak juga gitu, meskipun nggak tahu sih ya bakal ada event atau kegiatan apa. Cuman ujuk-ujuk gitu ya, setelah sekian bulan berlalu ternyata aku bikin Bicara MC Academy dan kepikiran kayaknya pengen undang Kak Imelda nih buat sharing kemampuannya gitu sama teman-teman ya. Sekali lagi makasih banget loh Kak Imelda di tengah kesibukannya sekarang ya, masih menempuh pendidikan juga, terus mendirikan banyak organisasi, kayaknya terlibat aktif luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dari Kak Imelda Islamiyati. Oke, ya mungkin segitu dulu aja. Selamat
menikmati, selamat ya mengikuti diskusi kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Tiwi. Baik, mungkin aku izin bacain CV-nya Kak Imelda dulu ya, biar teman-teman makin kenal gitu. Jadi teman-teman, sebagaimana yang tadi udah di-spill juga sama Tiwi, bahwa malam hari ini kita akan berdiskusi banyak dengan moderator yang profesional dan tentunya banyak banget pengalamannya ini. Aku baca CV-nya ada berapa lembar nih? Ada 3 sampai 4 halaman. Jadi Kak Imelda, teman-teman, merupakan Imelda Islamiati, perempuan kelahiran Sukabumi, 4 Februari 98, yang sudah menempuh pendidikan S1-nya untuk jurusan Hukum Ekonomi. Oh, kita satu jurusan, Kak. Tahun 2020 di Unisba Bandung. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Trisakti, gitu ya. Dan kalau pengalaman organisasi juga saya lihat cukup banyak dan menempati posisi yang sangat-sangat strategis gitu ya, dalam tanda kutip frontman-nya juga gitu ya, mulai dari organisasi kemahasiswaan, juga ada komunitas, paguyuban, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bahkan ada yang bersifat apa nih ya, eksternal lembaga ya, Women World Connected, Eksekutif Director juga. Kemudian Kak Imelda juga memiliki banyak pelatihan ya. Di sini mulai dari pelatihan advokasi, fasilitator, jurnalistik, dan tentunya ada moderasi itu sendiri. Dan banyak lagi ada beberapa pelatihan dan Kak Imelda juga memiliki banyak pengalaman kerja di lembaga-lembaga swasta gitu ya, di bidang riset, survei, kemudian terkait dengan berbagai macam isu, dan tentunya dengan praktik kerja yang nggak jauh-jauh juga ada MC, moderator, dan host juga. Kak Imelda juga memiliki banyak prestasi, teman-teman, mulai dari tingkat perkuliahan ya, mendapat berbagai macam penghargaan. Kemudian Kak Imelda juga memiliki banyak minat ya, termasuk juga dalam hal public speaking itu sendiri dan juga bahasa. Nah, itu teman-teman, berarti TV sangat-sangat tepat untuk menghadirkan Kak Imelda bersama kita di malam hari ini. Halo Kak Imelda, selamat malam. Oh, Masih selamat di malam, Kak Siska. Iya, iya. Makasih ya Kak sudah hadir di tengah-tengah kita. Aman-aman, iya. Eh, Teman-teman, karena ini kita nanti akan banyak berkaitan dengan public speaking. Dan kalau boleh gitu ya, aku minta teman-teman yang memungkinkan untuk open cam, itu boleh banget open cam. Jadi nanti secara nggak langsung kita juga bisa belajar gitu ya. Kalau misalnya kita moderasi secara online gitu ya, gimana natap matanya, gimana kita misalnya gesturnya di dalam kamera. Nah, itu bisa nanti mungkin dikoreksi juga sama Kak Imelda. Dan ditambah juga kalau misalnya teman-teman open cam, kita bisa saling kenal. Kali aja kayak kayak pengalaman dari Kak Tiwi gitu ya, kenal, kemudian nanti kita ternyata di masa depan bikin suatu acara, gerakan komunitas atau apapun itu, kita bisa saling berkolaborasi begitu ya. Jadi menambah jejaring dan pengalaman sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Kak Imelda sudah siap untuk sharing kepada kita? Ya, masih Oke, di siap. mute, Kak. Oke, nanti teman-teman Kak Imelda akan memaparkan banyak hal, mulai dari hal-hal dasar berkaitan dengan moderator, gimana tips dan triknya, kemudian skill utama apa aja yang harus kita punya, dan apa aja tantangannya, dan bagaimana kita mengantisipasinya, itu nanti akan di-sharing oleh Kak Imelda, jadi harap disimak, dan nanti jangan lupa ajukan pertanyaannya, apapun itu, semoga Kak Imelda tidak keberatan untuk jawab, dan waktunya semoga cukup begitu ya. Silakan, Kak Imelda, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, Mbak Siska. Aku bilangnya apa ya, Mbak atau Teteh Siska ya. Mungkin Teteh aja kali ya, karena eh biar lebih Sunda gitu ya. Oke, Tapi baik. tapi aku orang Padang nggak apa-apa kali ya dipanggil Teteh. Oke. Suara saya cukup kedengeran kan? Oke. Mantap, Kak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Kemudian juga ada Mbak Tiwi yang ternyata sangat luar biasa ya dalam ruang-ruang produktivitasnya di tengah gelombang yang begitu serba cepat, kemudian juga di tengah
teman-teman yang memang hari ini masih punya energi buat diskusi bareng kita, bahkan juga nge-Zoom karena kan ternyata adanya pandemik itu masih tetap memberikan kita energi ya untuk kemudian coba memiliki insight-insight baru meskipun di ruang-ruang seperti ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Siska dan Mbak Tiwi yang kemudian sudah mengundang saya di acara yang menurut saya cukup luar biasa juga ya, karena tadi disampaikan ternyata bicara MC ini sedang digagas dan tentunya ke depannya kita nggak pernah tahu ya, ke depannya bicara MC ini akan melahirkan teman-teman yang profesional di bidang public speaking tentunya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, bahkan juga teman-teman baru nih sepertinya yang kemudian juga sudah menyempatkan, bahkan juga pengen memiliki insight baru terkait public speaking. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Uh, Kemudian saya coba untuk mendiskusikan kali ya, karena memang ini ruang profesi yang kemudian juga sepertinya teman-teman di sini juga memiliki minat yang sama gitu kan, sama-sama ingin belajar public speaking dan bahkan juga gimana sih caranya buat ngobrol gitu kan, bahkan juga bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa aja, tetapi juga ngobrol yang kemudian sifatnya profesi gitu. Perkenalkan, saya Imelda. Sekarang sih sebetulnya aktivitas saya sedang melanjutkan studi magister di salah satu universitas di Jakarta. Dan memang sebetulnya untuk jurusan saya itu tidak spesifik kepada public speaking ya teman-teman. Karena menurut saya public speaking itu adalah sebuah hobi, sebuah bakat yang semuanya pasti bisa gitu. Boleh aku kenalan dulu gak? Ini kira-kira dari mana aja? Di sini yang lagi open camp cuman Mas Bayu kira-kira. Aku boleh kenalan dulu gak dari Mas Bayu? Mas Bayu dari mana dan latar belakang apa? Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara Putra Firdeni. Saya dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Oke, di mana? Mahasiswa mana, di Mas? Institut Agama Islam Nasional Al-Riba di Bogor. Oh, oke. KPI ya, Komisi Iya, Penyiaran betul. Islam ya. Kita kan nggak pernah tahu ya, siapa tahu Masnya nanti ke depan bakal menjadi jurnalis ataupun misalnya reporter hebat ya. Hmm. Dari mulai ruang-ruang kecil. Ada Mas Adi nih, Mas Adi. Mas Adi, halo Mas Adi, salam kenal ya. Dari mana Mas? Dari Tasikmalaya, Tasikmalaya. Jurusan apa Mas? jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, manajemen pendidikan Islam. Berarti udah ini ya suka ataupun hobi dalam ruang-ruang seperti ini kan Mas? Ya, betul hobi Oke. banget. Siap, Mbak. Siap-siap. Nanti kita akan diskusi ya terkait kira-kira gimana sih kita mulai dari awal. Tetapi teman-teman, saya coba untuk bukan memberikan, ya, kita mendiskusikan terkait public speaking, bahkan juga nanti akan berorientasi kepada gimana sih caranya menjadi moderator. Karena sebetulnya dalam momen ini karena cukup banyak ya yang mengikuti sampai sekitar kurang lebih dari belasan ini. Jadi kita bisa lebih ke praktek, kita bakalan banyak ngobrol dan saya juga di sini hanya sekedar untuk memandu saja karena pada dasarnya kita semua bisa kok untuk berbicara. Aku coba izin share screen ya. Baik. Kita share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Ya. Kemarin saya diajak sharing bareng sama Kak Tiwi untuk diskusi terkait gimana sih caranya menjadi moderator yang handal. Tetapi bagi
sebelum kita belajar ataupun sebelum kita menguasai dan mengetahui terkait apa itu moderator, saya coba untuk menyoroti terkait sebetulnya bagaimana sih kita memulai untuk berbicara dulu, memulai untuk public speaking dulu. Nah, nanti kita bisa sharing ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau diskusi dan ngobrol, gak apa-apa potong aja. Atau misalkan momen-momen tertentu bisa raise hand atau apapun itulah, nggak apa-apa, santai aja ya. Karena di sini sifatnya kita baru sharing dan kita juga biar nggak terlalu kaku kali ya. Karena aku sih harapnya di Zoom ini nggak terlalu formal. Karena menurut aku bicara MC ini bakalan menjadi ruang yang sangat menyenangkan dan tentunya juga sangat have fun gitu ya. Oke, di sini aku coba untuk mengulas terkait kira-kira apa sih itu public speaking. Ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira public speaking itu apa? Nah, di sini aku menulis terkait public speaking. Sebetulnya public speaking itu adalah kegiatan penyampaian pesan, baik itu berupa ide, berupa gagasan, ataupun berupa lisan gitu ya. Kita berngobrol, ini tuh salah satu bentuk dari public speaking. Nah, public speaking juga bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi di mana seseorang itu bisa berbicara, kemudian juga ada yang mendengarkan dengan jumlah yang relatif besar dan bicaranya juga relatif continue. Nah, itu bisa dikatakan sebagai public speaking. Kayak misalkan sekarang kita bisa diskusi, kita bisa webinar, kita bisa nge-zoom bareng, itu salah satu bentuk dari public speaking yang kemudian kita lakukan karena ada yang mendengarkan, kemudian juga ada yang memberikan ide dan gagasannya, ada yang kemudian jumlahnya juga cukup banyak gitu kan, baik itu 2 sampai 3 ke atas lah kira-kira gitu, 3 atau lebih kira-kira. Nah, itu bisa dianggap sebagai public speaking. Nah, kira-kira tujuan public speaking itu untuk apa? Aku sebetulnya meringkas bahwa tujuan public speaking itu salah satunya adalah untuk menyampaikan kepada para pendengar. Nah, kayak misalnya sekarang teman-teman, kayak aku menyampaikan ini kepada teman-teman, kemudian juga mau itu menghibur, mau itu mempengaruhi. Nah, ini salah satu tujuan dari berbicara, dari public speaking. Kayak misalkan saya berbicara terkait ide dan gagasan, kemudian teman-teman itu dipengaruhi oleh saya. Nah, itu salah satu bentuk dari komunikasi komunikasi public speaking antara satu orang bahkan lebih gitu. Nah, aku kemudian kira-kira seberapa besar sih bakat teman-teman untuk bisa bicara? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira seberapa besar teman-teman bisa bakatnya untuk bisa berbicara? Misalkan ada yang malu-malu atau misalkan kayaknya saya tuh kalau ngobrol bisanya kalau banyak orang, atau misalnya saya tuh bisanya kalau ngobrol itu ketika sendirian gitu kan, atau kira-kira teman-teman seberapa besar sih bakat teman-teman bisa berbicara? Di sini udah ada yang pernah belum kayak misalkan backgroundnya dari peserta ini, dari 15 ini peserta ini, ada nggak backgroundnya yang memang kesehariannya sudah beraktivitas dengan orang-orang yang banyak, baik itu dia bekerja di ruang-ruang profesi seperti misalkan apa ya, jadi sering jadi MC, atau misalkan sering jadi ngobrol depan orang banyak, ada nggak di sini? Ada ya, kayaknya ada sih, Ada kayaknya Kak, Mas banyak. Bayu ya. Banyak kayaknya Kak. Nah, saya anggap teman-teman sudah memiliki bakat untuk bisa bicara. Tapi teman-teman, saya menggarisbawahi bahwa tidak selamanya bakat ini menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Kayak misalkan, ini coba kita diskusi santai aja dengan bahasa yang santai. Kayak misalkan Mas Bayu nih, Mas Bayu ini bisa berbicara, bisa beretorika, tetapi belum belum tentu kalau Mas Bayu ini bisa menyampaikan
apa ya, menyampaikan pemberitaan ataupun menyampaikan kepada seseorang dengan lugas, dengan mengerti, dengan memahami, bahkan juga kalau teman-teman ngelihat kadang ada nggak sih, kalau teman-teman memperhatikan ya, ada seseorang yang ternyata kalau ketika dia ngobrol dengan ketika dia menjadi reporter atau menjadi MC, suaranya jadi beda, ya nggak sih? Atau jangan jangan itu deh, saya kayak orang yang nyanyi aja. Orang yang nyanyi itu kadang ketika ngobrolnya itu biasa aja suaranya, tetapi ketika nyanyi ternyata bagus gitu, ya nggak sih? Iya, betul. Itu kan sebetulnya eh, antara memiliki bakat atau memang dia sering latihan, kira-kira gitu. Jadi di sini aku menggambarkan nggak semuanya bakat ini menjadi faktor penentu kita dalam bidang retorika gitu. Jadi em, ada yang hobi, ada yang memang sudah kelahirannya seperti itu, tiba-tiba bisa gitu kan. Ada juga yang kemudian bahwa bakat yang dia punya itu adalah penyambung untuk dia sukses, kira-kira gitu. Atau misalnya contoh sederhananya adalah misalnya seperti Mas Bayu, karena aku kenalnya Mas Bayu ya, tapi ini ada Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Nah, kayak misalkan Mas Bayu dengan jurusan ataupun backgroundnya penyiaran Islam yang memiliki orientasi bahwa ke depannya saya ingin menjadi apa ya? Menjadi apa Mas? Menjadi reporter misalnya ya. Atau menjadi apa Mas? Di jurnalis sih, jurnalis. Menjadi jurnalis gitu kan. Tapi kan tetap ya menjadi jurnalis itu bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi, bisa berbicara gitu kan. Kemudian juga ngobrol dengan eh, para apa ya? Para orang-orang yang memang bakalan kita menjadikan sumber mereka kan, kira-kira gitu. Kayak misalkan eh kayak apa ya contohnya, saya juga kan tipe orang yang suka menulis sebetulnya, tetapi ada juga em, para jurnalis itu membutuhkan informan-informan gitu kan kepada orang gitu, dan bagaimana sih orang itu mau memberikan informasi itu terhadap kita. Nah, kan itu salah satu bentuk dari komunikasi psikolog ataupun komunikasi politik terhadap orang gitu. Jadi nggak semuanya bakat itu bakalan menjadi penentu kesuksesan kita dalam berbicara. Nah, aku menulis di sini kira-kira terus bagaimana nih faktor dalam pembentukan speaker, pembentukan bisa berbicara. Sebetulnya mudah. Kita bisa melihat dari 3L, dari lahir. Jadi kalau misalkan kita memiliki public speaking yang bagus gitu kan. Nah, itu tuh memang dari lahirnya emang udah kayak gitu, bakat gitu kan. Misalnya kayak orang-orang yang tiba-tiba kok bisa ya ngobrol depan umum, kok bisa ya ngobrol depan banyak orang, kok bisa ya meyakinkan dan mempengaruhi orang. Dan itu nggak di apa ya, dan itu memang alamiah. Berarti memang secara lahir mereka sudah eh, dibentuk untuk bisa berbicara, bisa dalam artian bisa mempengaruhi orang gitu kan. Kemudian yang kedua dari lingkungan. Nah, salah satunya adalah mungkin lingkungan-lingkungan yang hari ini kita coba untuk pelajari dan coba kita untuk gaungkan dalam ruang-ruang produktif ini gitu kan. Seperti dalam lingkungan bahwa teman-teman kita misalnya dalam ini ada berapa orang, misalnya 15 orang ini gitu kan. Di Bicara MC ini bakalan melahirkan teman-teman ataupun bakalan melahirkan produk-produk orang yang kedepannya itu akan fokus pada ruang public speaking. Kan kita nggak pernah tahu kedepannya Mas Bayu, Mbak Tiara, atau misalnya Mas Adi, atau misalnya Mbak Aisyah gitu kan, kedepannya 1 tahun ataupun 5 bulan ke depan aja. Ternyata teman-teman sudah bisa untuk apa menggapai kesuksesan teman-teman lewat public speaking gitu kan. Belajar dari mana? Belajar dari ruang komunitas yang terkecil dulu. Salah satunya adalah ya di Bicara MC ini gitu kan. Teman-teman bisa menjadi seseorang gitu kan dengan ruang-ruang produktivitas seperti ini. Gitu. Kemudian latihan. Nah, latihan ini penting banget buat kita bareng-bareng bisa terus mengupgrade gitu kan. Wait sebentar, aku
mau ngecas dulu ya. Ternyata lowbat. Tunggu sebentar ya. Oke, sorry. Dilanjut lagi ya. Nah, tadi ya dari faktor pembentukan berbicara. Pertama dari lahir, memang sudah bakatnya untuk berbicara, untuk bisa mempengaruhi orang, sudah bisa beradu argumen, ide, gagasan, bahkan juga memiliki ruang-ruang yang bisa mempengaruhi seseorang gitu. Yang kedua adalah lingkungan. Dalam lingkungan ini diartikan bahwa kita memang membutuhkan komunitas untuk sama-sama bisa maju, untuk sama-sama bisa berkembang, dan tentunya juga ruang lingkungan ini sangat mempengaruhi, anggap saja ya, dalam quotes and quotes adalah karir teman-teman. Kan kita nggak pernah tahu ya, semoga aja ruang bicara MC ini ke depannya gitu kan, ternyata melahirkan eh, individu-individu yang memang ternyata fokus pada ruang profesi public speaking. Contoh, kan kalau misalkan eh, sekarang kan lagi hits juga seperti sosial manajemen spesialis ya, di mana orang-orang itu kalau misalkan mencari agensi media sosial itu kan pasti nelpon kepada satu perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut pada akhirnya memberikan rekomendasi untuk menggarap sebuah event. Begitupun bicara MC. Kedepannya kan kita nggak pernah tahu. Dalam ruang ini ternyata melahirkan individu-individu yang kemudian tentunya berkualitas, baik itu untuk karirnya, untuk individunya, bahkan juga untuk komunitasnya gitu kan. Misalkan ke depannya gitu kan, seseorang yang ternyata sedang membutuhkan profesi-profesi, sebut saja misalkan sedang membutuhkan MC acara, MC pernikahan, ataupun misalnya MC yang sifatnya formal, itu kan tinggal mencari saja kemana ke bicara MC misalkan. Makanya dalam lingkungan ini penting banget buat kita sama-sama mengembangkan minat kita, kemudian juga memberikan sumbangsih baik itu untuk diri kita, bahkan juga untuk komunitas kita. Yang ketiga adalah latihan. Nah, latihan ini adalah penting banget buat kita untuk meningkatkan skill dan kepedean kita, gitu. Kadang kalau kita sudah lama tidak berlatih, bahkan juga ibaratnya jam terbangnya gitulah ya, jam terbangnya tidak sebanyak itu gitu kan. Itu kan pada akhirnya membuat kita untuk malas latihan. Tetapi ternyata kalaupun memang ibaratnya belum ada job lah, belum ada job untuk mm, se- mengikuti aktivitas job tersebut, nggak apa-apa latihan aja. Baik itu latihan bersama teman-teman, latihan diskusi bareng, itu kan salah satu bentuk dari latihan untuk berbicara dan latihan agar kita tetap pede. Kadang biasanya kalau ada seseorang yang ternyata dia itu tadinya sering banyak berbicara, tetapi karena faktor lingkungannya yang mempengaruhi untuk eh, mempersempit ruang-ruang kompromi ataupun ruang-ruang diskusi, pada akhirnya kan kita juga ngerasa kaku, ya nggak sih, kayak eh kok gue kaku banget misalkan, kok gue kaku banget untuk berbicara. Oh, karena mungkin ruang kitanya yang kemudian tidak mensupport itu. Nah, biasanya yang seperti itu ya. Nah, kemudian apa aja sih masalah-masalah dalam public speaking ataupun berbicara di orang yang banyak gitu kan.
Salah satunya adalah nervous atau kira-kira cemas gitu. Pernah nggak sih kayak sering nervous gitu Mas Bayu? Nervous ya? Suka nervous nggak Mas? Sering sih, Misalkan, sering. hmm, misalkan suka nervous. Biasanya kalau nervous itu karena apa Mas? Karena demam panggung misal. Oke, ya. Atau apa lagi kira-kira selain demam panggung? Kalau lagi presentasi kurang menguasai materi misal. Oke, siap. Nanti kita akan diskusi terkait itu di slide Iya, iya. selanjutnya. Nah, betul banget tadi masalahnya adalah nervous. Ketika kita nervous, ketika kita agak cemas, pada akhirnya pikiran yang tadinya kita sudah mempersiapkan secara matang teorinya, karena kita nervous itu kebawa lupa. Kira-kira kan gitu. Nah, salah satunya adalah karena kita tidak terbiasa. Akan berbeda ketika kita sering latihan dan lingkungan yang support, kemudian juga kita memiliki bakat ataupun memang itu bakat dari lahir atau bakat karena latihan gitu kan. Kita sudah mulai terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang gitu kan. Maka masalah-masalah yang sangat begitu krusial adalah nervous. Nah, kemudian yang kedua adalah kita nggak mengetahui terkait teknik public speaking karena misalkan contoh aja tiba-tiba teknik public speaking kan salah satunya adalah ini ya, nanti kita akan ngobrol terkait apa aja teknik-tekniknya. Nah, kita nggak ngerti nih teknik public speaking, tiba-tiba kita ngobrolin apa, yang dijawab apa, kemudian juga kita ngobrolin terkait apa terkait misalkan menjadi moderator, kita ngobrolin ruang yang mana, dijawabnya yang mana. Nah, itu kan salah satu bentuk dari kita tidak mengetahui atau masalah yang cukup krusial. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi. Biasanya seseorang yang keblinger gitu ya, seseorang yang bingung, nah itu karena mereka tidak menguasai kira-kira materi apa yang kemudian harus mereka jalankan dan sampaikan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Caranya adalah satu, mempersiapkan dan latihan gitu kan. Mencari pengalamannya bebas ya, baik itu di lingkungan ini gitu kan, komunitas-komunitas ataupun memang kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya kegiatan offline gitu kan untuk saling berbicara, saling ngobrol, saling diskusi gitu. Kemudian yang caranya adalah menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Jadi kalau sekali dua kali demam panggung atau nervous nggak apa-apa. Tetapi ketika jam terbangnya sudah mulai banyak, biasanya itu sangat mempengaruhi. Gitu. Nah, sekarang kira-kira gimana tekniknya? Aku cuman memberikan 5 teknik aja. Pertama, percaya diri. Penting banget buat kita tuh, gue kayaknya bisa deh untuk ngobrol dan bahkan juga meyakinkan orang. Percaya diri aja. Untuk substansi materinya, yang penting kita percaya diri dulu. Ketika kita sudah percaya diri, berarti kan otomatis itu pasti bakalan lebih santai dan lebih soft ke depannya untuk berbicara di banyak orang. Kedua adalah variasi suara. Variasi suara itu sebetulnya sangat mempengaruhi, teman-teman. Mempengaruhinya dalam artian apa? Kita bisa memahami suara ketika kita ngobrol biasa, beretorika, suara ketika kita sedang ada di panggung gitu kan. Dan suara kita sedang menjadi pembawa acara itu akan berbeda-beda. Atau bahkan suara ketika kita sedang liputan, itu kadang suaranya berbeda-beda, ya nggak sih? Kayak misalkan teman-teman kalau ngelihat misalkan liputan 6 atau misalnya Metro TV gitu ya. Reporternya pasti suaranya berbeda gitu dengan orang yang membawakan acara di event-event formal. Ya nggak sih? Itu kan beda karena variasi suara itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu ternyata sangat mempengaruhi ketika kita berbicara. Jadi ketika kita public speaking itu memang biasanya kalau dulu saya juga pernah ikutan pelatihan public speaking ya. Ternyata ekspresi wajah itu sangat mencerminkan ketika kita sedang berbicara. Atau contoh sederhananya gini aja. Teman-teman suka ngeliat gak kalau ada orang yang suka nyanyi, pasti mereka mukanya suka berbeda.
ya kan? Nyanyi misalnya, nyanyi sesuatu gitu. Dan dia pasti ketika musiknya adalah musik yang slow, pasti mukanya akan berbeda. Dan ketika musiknya yang lebih apa ya, rock and roll misalnya, dan itu pun akan berbeda. Begitupun kita ketika sedang berbicara di depan umum gitu kan, depan audiens lah kira-kira. Nah, ekspresi kita akan sangat mempengaruhi, baik itu ekspresi ketika, ini sekarang aja misalkan, ekspresi ketika kita sedang berdiskusi, ekspresi ketika kita sedang melakukan memandu acara gitu kan, ekspresi ketika kita sedang meliput berita itu akan berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah kontak mata. Kontak mata ini adalah penting teman-teman gitu. Jadi ketika kita ngobrol, kalau kita kontak matanya itu enggak apa ya, enggak saling lihat misalkan, atau misalkan hanya fokus di satu titik aja gitu, itu menandakan bahwa ternyata mereka ini sedang demam panggung atau sedang merasa nervous gitu. Jadi ngerasa bahwa kayaknya cuman satu orang, kayaknya ya karena nervous jadi bingung dia untuk melihat mata mana kira-kira gitu. Nah itu biasanya suka sering terjadi nggak sih? Sering ya. Yes. Kemudian yang kelima adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini penting karena setiap orang itu ngelihat body language kita, ya nggak sih? Jadi misalkan ketika kita sedang ngobrol, kan ada juga nih, misalkan kita ngobrol, tangan kita sambil megang-megang apa gitu ya, sambil deg-degan tuh gimana sih? Kayak gitu-gitu loh. Hmm, atau bisa kaki lah, kaki kita tiba-tiba bergetar. Nah, itu kan sebetulnya bahasa tubuh. Nah, diupayakan untuk para moderator, untuk para pembawa acara gitu kan. Mereka bisa memainkan bahasa tubuh tersebut. Ketika kita deg-degan, kita jangan memperlihatkan bahwa kita ini nervous gitu. Berarti harus dialihkan dengan apa? Oh, misalkan dengan mengetuk aja, mengetuk satu tangan ke dalam tangan kita gitu kan. Gimana ya? Bahasanya kayak gini-gini, kan tenang gitu ya bahasa. Padahal itu tuh nervous kira-kira. Ya nggak sih? Pernah nggak kalau teman-teman ngeliat ada seseorang ternyata dia tuh nervous tetapi dia alihkan ke dalam yang lain, misalkan megang tangannya beberapa kali, atau misalkan tangannya disimpan di apa, di pahanya misalkan ya, saya sambil ngetuk-ngetuk. Nah itu kan salah satu bahasa tubuh yang kemudian ternyata kita ini nervous tetapi kita alihkan dengan lebih pembawaan santai. Nah itu salah satu bisa salah satu bentuk-bentuk dari teknik yang bisa teman-teman lakukan. Percaya diri, variasi wajahnya, variasi suaranya, kontak matanya, dan bahasa tubuh teman-teman. Nah, dan di sini saya meng-highlight terkait variasi suara. Variasi suara itu teman-teman boleh menyesuaikan, tapi jangan terlalu keras juga gitu kan. Jadi yang penting audiensnya itu nyaman. Kan gak enak juga ketika kita lagi ngobrol, suara kita ternyata mikrofonnya terlalu keras karena kita terlalu dekat, ya gak sih? Makanya kan ada aturan kalau lagi ngobrol itu dia tuh jadi kayak gimana ya, jadi kayak mikrofonnya agak turun sedikit tapi nggak terlalu gini juga, nggak terlalu gini juga. Jadi sesuai gitu, 180 ke bawah gitu. Dan jangan berbicara dengan nada datar. Jadi kayak harus ada, kan kita kalau misalnya dengar musik enak ya ketika suara nada yang tinggi dan suara nada yang rendah, ya nggak sih? Makanya punya suara dan intonasi yang cukup untuk mereka mainkan. Begitu pula dengan kita berbicara. Kita memiliki nada yang menyesuaikan. Ketika nada itu harus lurus, harus tinggi, harus rendah, bahkan juga harus tenang dan harus slow gitu kan. Nah, itu kita harus melakukan eksperimen suara yang kira-kira ini kegiatannya apa gitu. Jadi kita melihat, kalaupun memang misalnya moderator, itu nanti kita bakalan latihan nih nanti di bawah. Kalaupun memang moderator, kita lihat dulu moderator apa yang kemudian kita pandu. Apakah itu moderator yang memang sifatnya formal, moderator yang sifatnya informal, dan moderator yang sifatnya apa
have fun gitu. Nah, itu sangat berdampak kepada kita berbicara gitu. Nah, kemudian kecepatan bicara dan artikulasi. Kecepatan bicara dan artikulasi ini juga sangat mempengaruhi. Maka tentunya kita harus mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang kita obrolkan dengan bahasa yang tenang, ada yang obrolkan ketika bahasanya lebih harus cepat gitu. Nah, itu kita coba untuk atur intonasi. Nah, biasanya bicara cepat itu menunjukkan bahwa antusias dan urgent. Urgent tuh dalam artian bahasa-bahasa cepat itu biasanya dilakukan dengan orang-orang yang urgent. Misalkan kayak apa ya, yang urgent-urgent kira-kira pernah dengar nggak apa? Apa Mas Bayu? Pernah nggak ngedenger berita yang urgent makanya para pembawa acara suka menyampaikannya dengan cepat? Ada sih, ada. Nah, kayak gimana coba Mas? Kayak misal ini ya, kalau kita ngeliat di Timur Tengah tuh kasus perang misal seperti itu. Kasus perang. Jadi dia Ya. harus cepat-cepat. Iya, betul, Nah, betul. kayak misalkan teman-teman kayak di sorry ya, kayak di beberapa negara-negara yang kemarin perang gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman pernah lihat ada ada salah satu jurnalis reporter yang dia juga ngobrol dan menyampaikan informasi dengan bahasa yang cepat dan antusias bahwa dia ingin menyampaikan secara komprehensif, secara apa padat, tetapi dengan waktu yang sangat singkat, nah kira-kira gitu. Makanya dia menyampaikan itu secara cepat gitu. Nah, itu adalah biasanya yang suka dipakai ketika ada beberapa ruang-ruang yang urgent. Nah, kemudian bicara lambat memberikan penekanan. Ada juga kan yang ngobrolnya lambat, padahal itu untuk menyampaikan bahwa saya ini sedang menegaskan. Ya nggak? Pernah dengar kan? Nah, itu juga kita bisa melihat ya bahwa ada orang yang menyampaikan tetapi dia ini lambat. Bahkan seakan-akan berbicaranya nekan gitu. Bahwa ada hal yang kemudian harus disampaikan dan itu dalam tanda kutip itu penting untuk diingat kira-kira gitulah. Nah, itu adalah bicara lambat dalam memberikan penekanan. Nah, kemudian terakhir adalah memberikan jeda dalam memberi penekanan. Misalkan kayak contohnya ketika kita mau makan siang gitu ya, makan siang dalam sebuah event, biasanya baik itu MC atau moderator atau yang pemandu acara lah ya, pemandu acara dia menyampaikan jeda. Misalkan jeda dalam artian bahwa akan ada makan siang gitu. Misalkan para audiens, para peserta gitu kan, silahkan bisa mengambil hidangan. Nah, jadi ada beberapa jeda yang kemudian ini memberikan penekanan dan teman-teman silahkan mengikuti. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu adalah artikulasi dalam berbicara. Nah, kemudian ada ekspresi wajah. Nah, jika kita berbicara, pastikan mata kita tidak terpaku pada satu benda. Jadi misalkan kita ngobrol nih, kita kita cukup aja dalam menyampaikan bahasa kita itu fokus pada satu benda aja. Misalkan kayak contohnya ketika saya berbicara, saya fokus kepada buku saya aja. Nah, itu kalau bisa lebih dipilah lah ya gitu. Hindari kecenderungan menggeleng-geleng kepala karena kadang biasanya menggeleng-geleng kepala tuh udah kayak alami gitu kan, ada juga ya orang-orang yang kayak oh gitu ya gitu atau gimana lah ya. Nah, itu padahal untuk orang-orang yang di depan panggung ataupun menjadi sorotan gitu, nah itu dia harus memilah kira-kira gitu. Dan yang terakhir adalah biasakan tersenyum. Jadi ketika kita sedang mengadakan acara ataupun misalnya sedang memandu acara, biasakan kita tersenyum karena biasanya orang itu atau kita itu sedang menjadi pusat perhatian orang-orang atau sedang menjadi
pusat perhatian para audiens di tempat duduk gitu. Ketika kita muka kita ternyata seketika ada cemberutnya, nah itu kan kadang nggak mood juga kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada bahasa tubuh. Jadi bisa disesuaikan lah sama teman-teman. Bahasa tubuhnya mau itu berdiri, mau itu duduk gitu kan. Kalau teman-teman agak nervous misalkan, bisa juga gunakan aja tangan teman-teman dalam memegang salah satu, apakah itu mau tabletnya ataukah mau bukunya atau hal-hal yang lain yang kemudian tadi ya teman-teman agar tidak terlihat nervous gitu. Nah, kalau bisa untuk jadi moderator itu jangan berjalan mondar-mandir karena kayaknya kalau mondar-mandir itu orang-orang kan tadi ya disesuaikan lagi dengan event apa yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian kira-kira gimana untuk merebut perhatian? Pertama, ini penting banget sih. Kayak kita itu ketika sedang ada di sebuah event, bahkan juga kita sedang di panggung, kita ini menjadi role model ataupun misalkan jadi pusat perhatiannya para peserta. Makanya penting banget untuk teman-teman yang sering ada di panggung ataupun misalnya dengan aktivitas ngobrol dengan orang banyak, itu gunakan busana yang sesuai. Misalkan agendanya adalah agenda diskusi dengan para narasumbernya, misalkan narasumbernya apa ya, para kementerian atau dengan dosen-dosen misalkan. Nah, kira-kira baju apa yang teman-teman harus pakai? Kan nggak mungkin juga kita di agenda seperti itu, kemudian busana kita pakai dengan busana-busana yang untuk kondangan, kan nggak juga ya, jadi disesuaikan. Datang tepat waktu. Nah, ini penting banget untuk para baik itu MC ataupun moderator itu datangnya harus tepat waktu bahkan juga sebelumnya itu karena kita harus melihat oh kira-kira saya harus duduk di sebelah mana gitu. Kira-kira saya nanti akan berjalan di mana. Kemudian juga nanti para audiens atau para peserta itu mereka akan duduk di mana. Jadi kita sudah mulai mengetahui kira-kira gitu. Nah, jadi penting untuk datang tepat waktu. Gunakan alat audio visual. Kalaupun memang misalkan pakai mikrofon susah, itu kan bisa pakai apa mikrofon yang lain ya. Pokoknya disesuaikan. Kemudian juga sasarannya, tujuannya apa, manfaat yang kemudian bakal diperoleh oleh audiens itu seperti apa. Nah, itu adalah tips untuk merebut perhatian. Nah, kemudian gimana nih kalau kita coba untuk menjadi moderator? Nah, ini kan poin-poin penting ya yang kemudian di diskusi kali ini. Tadi setelah kita berdiskusi terkait dari mulai body language kita harus seperti apa, kemudian juga berdiskusi dengan orang itu harus seperti apa, itu kan tadi udah dijelasin. Nah, yang paling penting itu adalah gimana sih menjadi moderator yang cukup efektif agar tidak terkesan kaku dan tidak terkesan seperti orang yang kebingungan. Nah, makanya penting untuk teman-teman tadi latihan dengan komunikasi yang jelas, dengan komunikasi yang lugas, dalam artian bahwa bicaranya teman-teman itu mudah dipahami. Makanya tadi, kira-kira audiensnya siapa? Makanya kita harus udah mulai meriset lah, kira-kira gitu. Riset dulu audiens kita siapa. Kalau tadi kan saya juga saya pikir kalau untuk di diskusi kita pada malam hari ini di Bicara MC, saya pikir nggak jauh dari Gen Z misalkan. Gen Z dan milenial yang kemudian profesinya minat pada bidang itu. Makanya ya kita diskusinya santai aja gitu. Kemudian juga yang kedua adalah manajemen waktu, pendengaran yang aktif, fleksibel. Nah, ini intinya seorang moderator dia ini harus siap menghadapi kendala apapun, mau itu perubahan, mau itu teknisnya gitu. Makanya kita bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan suasana bersama audiens. Makanya tadi penting banget untuk memahami dan mengetahui kira-kira audiens kita itu siapa. Gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya untuk menjadi
moderator yang handal. Bagi saya, teman-teman di sini apa kita udah nggak usah berbicara terkait apa itu moderator lah ya, karena menurut saya teman-teman sudah mengetahui gitu kan. Saya cuma ingin menyampaikan pentingnya saja gitu kan, dari mulai kepraktekannya lah kira-kira gitu. Bahwa tips menjadi moderator yang handal itu adalah pertama, teman-teman penting banget untuk memiliki background atau pengetahuan yang bakalan dibahas. Misalkan contoh, eh, Mas Bayu mau menjadi moderator dalam sebuah acara. Tapi Mas Bayu harus mempersiapkan juga, baik itu secara pengetahuannya, background apa yang bakalan didiskusikan nanti. Nah, itu moderator harus mengetahui hal tersebut gitu. Kemudian juga Mas Bayu harus menyiapkan kata-kata pembuka, baik itu menyapa audiens, topik yang bakalan kita bahas, kemudian juga memperkenalkan lah ya pembicara-pembicara tersebut. Nah, jadi moderator itu kadang bikin ngantuk sebetulnya, karena kita harus mendengarkan para pemateri gitu. Nah, biar nggak ngantuk seperti apa? Makanya kan tadi kita harus mengetahui alur cerita ataupun alur diskusi ini. Nah, ini penting banget gitu. Jadi kadang kalau dulu aku awal-awal itu berpikir bahwa kayaknya lebih mudah moderator deh, karena moderator cuma buka, nutup, beres kan kira-kira. Padahal enggak gitu. Menjadi moderator itu kita harus memahami, bahkan juga mengetahui topik pembicaraan yang bakalan kita obrolin nanti. Kalau kita hanya sekedar buka, kemudian juga siapa yang mau jawab dan siapa yang mau menutup, itu sebetulnya kayak seakan-akan presentasi. Bahkan juga menurut saya presentasi sekarang-sekarang ya, presentasi di era ini di universitas atau mahasiswa itu sudah mulai lebih eh, sudah mulai lebih bervariasi menurut saya ya. Nah, kemudian juga sikap tenang dan profesional, interaksi yang cukup dinamis, bahkan juga be a good time a keeper, bahwa ya teman-teman harus tegas dalam memberikan waktu supaya supaya tidak overtime ya, gitu. Kemudian juga siapkan pertanyaan supaya nanti ngobrolnya enak. Jadi kayak contohnya adalah teman-teman mau bertanya, setelah bicara itu selesai menyampaikan, nah kita sebagai moderator itu harus bertanya dulu sedikit, baru nanti kita sampaikan kepada para peserta gitu. Nah, kita juga mempersiapkan Q&A-nya, buat kesimpulan yang singkat, kemudian juga evaluasi diri. Nah, oke, di sini kita coba untuk bukan apa ya, coba untuk latihan bareng kali ya, terkait anatomi di teks moderator kali ini. Aku selalu pakai di 6 poin ini. Pertama, opening. Kedua, bridging atau edifikasi pembicara. Ketiga, mempersilahkan para pembicara. Keempat, sesi tanya jawab pembicara. Kelima, sesi tanya jawab para audiens. Dan yang keenam adalah closing. Nah, ini biasanya yang suka aku pakai ketika sedang menjadi moderator. Nah, ada juga kan tanpa mendiskreditkan yang lain ya, ada juga kan yang hanya sekedar opening, kemudian juga langsung mempersilahkan para pembicara, ya nggak sih? Dan kemudian juga langsung sesi tanya jawab, selanjutnya langsung closing. Nah, sebetulnya itu bervariasi ya teman-teman. Nanti kita bisa coba kira-kira lebih efektif yang mana sih gitu kan? Atau lebih seru yang mana sih? Tetapi tadi ya, quotes and quotes adalah kita bisa menyesuaikan. Makanya tadi, menjadi seorang moderator itu sebetulnya berbeda dengan menjadi MC. Ketika kita menjadi MC, kita membawa acara dengan susunan-susunan yang sudah resmi, tetapi ketika kita menjadi moderator itu akan berbeda. Karena kita harus dituntut memahami isi di diskusinya atau isi dengan apa yang bakalan kita obroli nanti. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang menurut aku sangat terlihat gitu ya. Nah, aku coba untuk buat teks sebetulnya. Nah, di sini sebenarnya aku coba untuk buat teks moderator ya, teman-teman ya. Nanti coba teman-teman cobain, atau langsung teman-teman dulu aja lah cobain. Ada yang mau nggak nyobain? Boleh nih. Kira-kira gimana nih?
ada yang mau nyobain nggak? Nggak Silahkan apa-apa. teman-teman. Ada Mas Cep Rahmat tadi yang say hi di kolom chat, boleh kalau mau Iya, coba. boleh Atau boleh. Mas Adi yang open mic ya. Nah, Segera ini dulu. ini aku sengaja sih sebenarnya untuk aku tulis biar teman-teman bisa sambil melihat saja. Tetapi next time kalau teman-teman ternyata dipanggil untuk menjadi narasumber, untuk menjadi moderator, sorry, untuk menjadi moderator, biasanya teman-teman harus sudah mempersiapkan, bahkan juga sudah di luar kepala, kira-kira gitu. Karena berbeda moderator dengan MC. Ketika MC kan harus sesuai dengan susunan acara. Maka dia ini kadang suka sambil lihat. Tetapi dalam artian lihat ini adalah lihat poin-poinnya. Begitupun dengan moderator. Moderator juga selain kemudian dia memahami poin-poin yang nanti bakal disampaikan, tapi kan kita apa nggak semua kita menyampaikan ini secara tertulis. Misalnya kan contoh kayak kita tuh benar-benar baca untuk moderator kan nggak enak ya, nggak enak nggak enak dilihat aja gitu loh. Ini sedang baca cerpen atau jadi moderator kan kira-kira gitu. Makanya kayak penting banget untuk kita memahami, kemudian juga untuk kita mengetahui terkait kira-kira menjadi moderator itu seperti apa. Ayo, ada yang mau nggak? Ada yang nyobain? Saya mau coba dong. Boleh, Mas Roy itu. Mas Roy MC pemula. Halo Mas Roy, semoga nanti bukan saja menjadi MC pemula ya, akan menjadi MC senior ya Mas Roy. Silakan Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali saya Ahmad Royan Firdaus, moderator sesi pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas. Kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Oke. Luar biasa sekali ya. Acara ini adalah rangkaian dari event Global Cardboard Competition atau GCC, sebuah acara tahunan hasil kolaborasi antara program studi administrasi keuangan dan perbankan pendidikan vokasi Universitas Indonesia dengan Kira dan Tera I, juga I4 Impact. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini topiknya adalah mengenai mengapa talent digital dibutuhkan pada era ini. Untuk karir masa depan, memasuki era revolusi industri 4 apa nih? Aduh, Point of saya view. nggak ngerti lagi. 4.0. 4.0 dan transformasi digital. Indonesia membutuhkan banyak talenta digital, tak tanggung-tanggung jumlahnya, mencapai sekitar 9 juta untuk 15 tahun ke depan. Artinya, membutuhkan setidaknya 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Dan kebutuhan dunia di industri digital juga semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, program vokasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak mempersiapkan SDM masa kini menjadi talenta digital handal berkontribusi mencetak profesional di bidang digital yang memiliki skill dan daya saing juga sebagai dukungan terhadap pengembangan SDM dan akselerasi transformasi digital Indonesia melalui Global Cardboard Competition. Oke, Wah, seru banget. tepuk tangan Mas Roy. Terima Tapi kasih. saya Mas Roy nggak ngeliat nih mukanya, open cam-nya, Iya, jadi kita nggak bisa open ngeliat. cam. Oke, makasih banyak ya Mas Roy ya. Saya lagi Oke, nggak rapi, lagi nggak rapi. oke, siap. Oke, no problem. Oke, tadi sudah diberikan dicoba oleh Mas Roy gitu ya. Eh, Cukup bagus Mas Roy karena menurut saya selain kemudian
orang yang mau belajar, kemudian juga kita mau untuk latihan, Mas Roy. Tapi next time ke depannya kita harus terus berlatih karena tadi ya penting banget untuk kita melihat kira-kira acaranya itu apa, maka intonasi yang kemudian kita bangun apa, dan tentunya juga eh, audiens kita itu siapa sebetulnya. Jadi kita bisa em, mencoba dan lebih apa ya bahasanya adalah kira-kira ini tuh agendanya have fun atau emang harus formal atau harus apa. Tetapi tadi aku sih mendengar beberapa sekilas dari Mas Roy ada yang untuk opening itu kayaknya harus lebih dibedain antara menjadi MC dan menjadi moderator. Nah, untuk Mas Roy mungkin karena keseringan menjadi MC, jadi variasi nadanya lebih kepada MC untuk pembuka gitu. Enggak, ini aku cuman sharing ya Mas ya, nggak apa-apa ya Iya, Mas Roy nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Nah, berarti kan ada beberapa perbedaan antara nada untuk MC dan nada untuk ketika kita menjadi moderator gitu. Nanti nggak apa-apa. Next time bisa kita belajar lagi kira-kira menjadi moderator itu nadanya harus seperti apa. Tadi udah disampaikan di atas sebetulnya. Ada yang mau nyobain? Makasih ya Mas Roy ya, sudah antusias dan sudah mau Sama-sama. berpartisipasi. Terima kasih, Kak. Semoga nanti Mas Roy bisa menjadi MC yang handal. Oke, ada yang mau nyoba lagi selain Mas Roy? Boleh? Ada yang mau nyoba lagi? Aku coba untuk ke sini. Kira-kira ada yang mau nyoba? Aku udah coba untuk tulis, nggak apa-apa, silahkan. Mas Bayu mau nyoba, Mas Bayu, Mbak Aisyah, kemudian siapa lagi di sini? Ada Mbak Satyawati, siapapun itu, silahkan mau coba. Nggak apa-apa. Kita kan tadi sudah eh, komitmen bahwa ruang bicara MCI ini adalah ruang untuk kita belajar dan latihan. Ada yang mau coba? Boleh? Ayo. Boleh, nggak apa-apa. Ayo Mas Bayu, boleh mau nyobain Mas Bayu. Kalau misalnya mau dari opening juga boleh. Atau aku contohin dulu ya di opening aja. Boleh Kak, contohnya Hmm. Kak. Contoh ya, ini juga saya juga tadi ya sambil latihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, senang sekali saya Imelda Islamiati, moderator sesi pada hari ini menyambut Ibu Bapak sekalian. Atau bisa tergantung lah, mau itu Ibu Bapak, mau itu teman-teman, mau itu Anda, dan sebagainya. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya memulai, mari kita tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir di hari ini. Acara hari ini adalah rangkaian dari event Global Chatbot Competition atau GCC, sebuah acara tahunan hasil kolaborasi antar program studi administrasi, keuangan, dan perbankan bla 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 gitu kan. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini topiknya adalah mengenai ini. Jadi lebih mungkin menurut aku ini agendanya lebih enjoy gitu kan. Kemudian juga Indonesia membutuhkan banyak talenta digital tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai sekitar 9 juta untuk 15 tahun ke depan. Artinya membutuhkan setidaknya 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Dan kebutuhan dunia di industri digital juga semakin meningkat. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, program vokasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mempersiapkan sumber daya manusia masa kini yang menjadi yang disebut misalnya bla 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 gitu lah. Itu lebih kepada santai tetapi menekankan bahwa agenda diskusi ini bridging-nya adalah seperti ini loh, kira-kira gitu. Nah, itu ya misalnya kan contoh lagi.
Maka dari itu, gitu kan, mencetak profesional di bidang digital yang memiliki skill dan daya saing juga sebagai dukungan terhadap pengembangan sumber daya SDM dan akselerasi transformasi digital Indonesia melalui Global Chatbot Competition. Nah, apa saja tantangan dalam menyikapi talenta digital? Apa tips dan triknya agar menjadi talenta gitulah. Nanti teman-teman bisa dibaca lah ya. Saya agak kadang kan mut-mutan ya. Nah, intinya teman-teman di sini harus memiliki bridging atau edifikasi pembicara yang dimana teman-teman ini memberikan sambutan ataupun memberikan apa ya, meng-highlight terkait diskusi apa yang bakalan kita tawarkan. Bahwa misalkan eh, apa di sini kan misalnya kan contohnya tentang vokasi, tentang talenta digital. Bahkan di sini juga sebelum saya memperkenalkan orang, saya biasanya suka menyampaikan bahwa eh misalkan contoh di sini aku tulisnya apa, talenta digital yang sukses akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah seorang MBA lulusan dari sebuah universitas yang universitas yang ada di London, Inggris, memiliki sebuah perusahaan di bidang pendidikan berbasis teknologi aplikasi yang telah bekerja sama dengan lebih dari 500 lembaga internasional yang memanage lebih dari jutaan siswa di 14 negara. Sudah sangat banyak penghargaan yang beliau terima, salah satunya dari British Council again sebagai The Most Entrepreneur Award. Maka hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita pada hari ini, Mr. bla bla bla. Nah, jadi kadang ada juga yang ketika kita sedang membacakan CV, itu kita bacanya semuanya nama Anu, misalnya tempat tanggal lahir Anu, kemudian juga ini dan lain sebagainya lah ya. Tapi menurut saya, kalau saya biasanya suka pakai backgroundnya saja, misalkan kepada Mas Bayu Putra Firdeni, beliau merupakan salah satu mahasiswa gitu. Mahasiswa apa tadi jurusan apa? Eh lupa saya, penyiaran Islam Komunikasi, gitu kan. komunikasi penyiaran Islam. Ya, komunikasi penyiaran Islam gitu. Dengan berbagai apa ya contohnya dengan berbagai prestasi yang sangat memukau gitu kan atau apalah ya bahasa-bahasa itu. Nah, jadi eh lebih kalau aku pribadi sih sebetulnya lebih enak ketika kita memberikan background dianya saja dibandingkan kita harus detail membacakan CV-nya. Misalkan contoh kayak tadi ya, tempat tanggal lahir di sini, kemudian juga sekarang berada di sini, domisilinya di sini. Jadi lebih baik kita coba untuk menggambarkan bahwa apa yang kita sedang sampaikan itu memperkenalkan background dia, nah, kira-kira gitu. Nah, aku di sini menulis seperti itu. Nanti ketika sudah selesai, gitu kan, ketika kita sudah menyampaikan bahasa-bahasa tersebut, karena tadi ya quotes and quotes untuk menjadi seorang MC, pembawa acara, dan menjadi seorang moderator itu akan berbeda, teman-teman. Ketika kita terlalu kaku, itu kadang jadi kaku juga pembawaannya kepada para audiens. Maka coba kita karena kan ini ruang diskusi ya kalau menjadi moderator, pemandu diskusi, pemandu narasumber ataupun big mind dari diskusi tersebut itu kita harus menyampaikan gitu. Makanya seorang moderator itu harus mulai memahami situasi yang ada di sekitaran kita ketika kita nanti mau berbicara. Tadi ya yang di atas sudah disebutkan poin-poinnya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi pembicara, sebelum kita, ini kan udah ya, aku coba untuk hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita pada hari ini, gitu kan, kepada Mr. Dato, gitu kan. Nah, biasanya kepada sama, kan ada juga ya bahasa eh waktu, apa, biasanya kan ketika kita mau menyampaikan kepada Mr. Dato Joseph, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, itu sebetulnya kadang kita bingung waktu dan tempat yang mana gitu kan. Jadi cukup aja kepada Mr. Dato Joseph dipersilahkan untuk menyampaikan atau apalah bahasanya. Jadi bahasa-bahasa dan waktu dan tempat
kita sedang tidak memberikan tempatnya ke dia gitu, tapi kita memberikan bahwa silakan Mas Dato untuk menyampaikannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi teman-teman bisa memahami situasi tersebut. Nah, kemudian juga tanya jawab di sini ya. Ketika kita sudah berbicara, baiklah pembicara kita sudah hadir bersama kita gitu kan. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materi selama sekian-sekian. Nah, ini penting ya untuk kita memberikan waktunya, karena jangan terlalu lost, kira-kira gitulah ya. Makanya biar kita juga memahami dan mengetahui terkait waktu yang sudah diberikan. Tanya jawab. Nah, tanya jawab kita penting banget untuk mengapresiasi. Jadi kayak, baiklah tepuk tangan sekali lagi untuk Mr. Dato Joseph yang telah memaparkan materinya sangat luar biasa ya, Mas. Misalkan contoh ya. Saat begitu inspiratif ya. Nah, itu penting untuk kita memberikan feedback yang cukup baik dan cukup happy lah kira-kira gitu. Karena menjaga moodnya narasumber itu juga penting ya teman-teman ya, yang sebagai moderator. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa menyampaikan bahwa teman-teman akan membuka sesi materi, sesi diskusi ini gitu kan. Bagian pertama teman-teman bisa memberikan penegasan. Tadi ya yang di atas sudah dikasih tahu kalau memberikan penegasan berarti harus agak lambat atau agak jeda, misalkan seperti apa? Berikutnya, pada sesi yang ketiga, saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Nah, jadi nanti teman-teman harus diberikan penegasan bahwa ini loh harus nanya loh. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian ketika ketika sudah ada yang bertanya, nanti teman-teman bisa gimmick lah mau itu dibuka lagi diskusinya atau tidak. Nah, nanti gimmick aja. Nanti baru teman-teman terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya karena kita penting banget untuk memberikan feedback yang positif, feedback yang have fun gitu ya. Mau itu ternyata pertanyaannya bagus atau enggak kira-kira gitu. Nah, tapi itu harus have fun gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah closing. Nah, closing ini adalah teman-teman penting untuk memberikan kesimpulan, tapi jangan terlalu panjang. Kesimpulannya adalah mencakup semua diskusi dari poin besar ataupun big mind dari diskusi tersebut gitu. Di sini kan aku coba untuk menyampaikan misalkan baiklah para hadirin semua dapat kita simpulkan dari sisi diskusi hari ini bla 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 nah gitu. Akhir kata alhamdulillah selesai gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk apresiasi lagi gitu. Baik itu kepada pembicara, kepada para kepada para peserta ataupun audiens yang sudah mau mengapresiasi bahkan juga sudah mau terlibat aktif dalam diskusi ini gitu kan. Maka yang terakhir adalah tepuk tangan. Karena penting banget untuk tepuk tangan karena pasti semua juga tepuk tangan. Karena kalau nggak tepuk tangan semua berasa kayak serius banget gitu. Jadi kayak gimana nih caranya biar lebih enjoy tetapi sesuai dengan pembicaraan kita itu sesuai dengan masuk. Karena biasanya untuk jadi moderator itu kan tadi ya quotes and quotes adalah kita ini suka ngantuk ya nggak sih suka ngantuk dan ini penting banget untuk kayak ngejaga ritme para peserta gitu teman-teman. Oh ini ada yang ketinggalan tadi itu sebelum kita bertanya kepada para narasumber sebelum kita menyampaikan pertanyaan ini dilempar kepada para peserta penting banget kayak kita tuh harus nanya sebagai moderator gitu. Misalkan nih, di sini saya menyampaikan bahwa apakah menurut, misalkan terima kasih ya ke Pak Mr. Dato gitu yang telah memaparkan materinya, ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Izinkan saya bertanya ya Pak ya, sebelum saya menyapa para audiens, kira-kira Pak, apakah menurut Bapak Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama misalkan ya di anu misalkan. Nah itu penting banget untuk kayak menurut aku suka menyampaikan itu kepada para narasumber karena seakan-akan kita tuh menghidupkan dulu nih ruang diskusi kita. Seperti itu teman-teman. Sorry ya agak cepat karena ternyata waktunya sudah habis gitu. Nah, itu aja mungkin dari aku, Mbak Siska dan sorry teman-teman, tadi aku membahas dulu terkait public speaking dari atas karena menurut aku penting banget kita harus mengetahui dari mulai body language kita, kemudian juga diskusi kita, mimik mukanya yang kemudian penting banget untuk kita pelajari lebih dalam. Karena aku kan nggak pernah tahu ya nasib seseorang ya atau takdir seseorang ya siapa tahu di teman-teman yang hari ini mengikuti pelatihan
bersama bicara MC, kita nggak pernah tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun yang akan datang, teman-teman ini akan menjadi apa. Bahkan juga kita nggak pernah tahu, siapa tahu teman-teman lebih sukses gitu kan dalam bakatnya teman-teman di dalam public speaking ini. Itu aja mungkin dari saya, Mbak Siska. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena sejatinya kita adalah insan yang senantiasa belajar, insan yang menjadi individu yang senantiasa mencoba dan melatih hal-hal yang baru. Terima kasih. Mantap. Sama-sama Kak Imelda, terima kasih banyak. Terima Ini secara kasih nggak Kak langsung, Imelda. Ya, iya, aku secara stop nggak share dulu langsung ya. aku juga, ya, oke Kak. Oke. Secara nggak langsung tadi aku langsung apa namanya kayak ngerefleksiin diri sendiri gitu ya karena sedang jadi moderator berasa kayak lagi diomongin tetangga gitu ya tapi kita dengar omongan mereka gitu jadi secara nggak langsung juga belajar lagi dari Kak Imelda, terima kasih banyak, bahkan kita di sharing dari hal yang lebih dari apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau tadi sudah diantarkan terlebih dahulu apa itu public speaking, kemudian baru ke email diantarkan kita ke gimana tips menjadi moderator yang handal dan bagaimana juga tadi dikasih forum buat kita latihan itu menurut saya pribadi ya, saya meskipun tadi saya nggak open mic, kalau misalnya teman-teman lihat saya mulutnya bergerak itu juga saya sebenarnya mencoba gitu ya karena secara pribadi saya nggak pernah ikut pelatihan yang di kelas-kelas formal gitu, nggak pernah Kak Imelda. Jadi insightful banget bagi saya pribadi yang hari ini juga jadi moderator. Nah, saya mengikuti apa yang tadi sudah di-sharing oleh Kak Imelda juga. Sebelum saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dicicil terlebih dahulu kalau misalnya mau diketik di kolom chat boleh. Tapi sembari itu saya ajukan beberapa pertanyaan. Kebetulan memang sudah disiapkan Kak Imelda pertanyaannya dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin sama dengan teman-teman, jadi bisa disimak juga. Gini Kak, tadi kan yang di-highlight juga adalah bahwa tema diskusi kita adalah gimana sih kita jadi moderator handal di setiap acara. Nah, ada nggak sih Kak satu poin atau satu dua poin yang menjadi karakteristik di setiap acara sehingga si moderator itu bisa megang itu sebagai kunci ketika dia menjadi moderator di acara tersebut, misalnya di ulang tahun, apa sih poin penting yang harus dia ada gitu ya? Atau berdasarkan pengalaman Kak Imelda, biasanya acara-acara yang butuh moderator itu seperti apa gitu? Boleh itu yang pertama Oke. dulu. Ya, sebenarnya pasti ada ya, karena pertama, kita nggak pernah tahu apa yang bakalan jobs apa yang bakalan kita pelajari dan diskusi apa yang bakalan bareng kita, kira-kira gitu. Jadi kayak seakan-akan menjadi seorang moderator itu selain kemudian dia harus memandu diskusinya, dia juga harus mengetahui dan memahami poin penting diskusi tersebut. Kadang aku juga sedikit kesulitan, misalkan contoh aku nggak pernah mempelajari ilmu tersebut misalkan. Contoh misalnya apa ya? Aku pernah tuh kayak misalkan eh, jobs bukan jobs ya. Diundang di beberapa momen yang ternyata ini bukan aku nggak pernah memegang ini atau misalnya aku nggak pernah baca baca informasi terkait ini, tetapi aku ini diundang untuk menjadi moderator. Jadi kayak seakan-akan aku tuh harus benar-benar belajar. Ini tuh poin pentingnya apa, ini tuh sebenarnya diskusi apa, dan aku tuh harus memahami latar belakang eh saya sebut saja kementerian tersebut atau misalkan lembaga tersebut yang kemudian aku bakalan menjadi moderator. Nah, itu kadang aku harus lebih ekstra untuk mengetahui dan belajar lebih dalam lagi terkait itu. Kan kita nggak pernah tahu ya, misalkan contoh aku juga bisa contoh lah aku kan pasti cek dulu dong ini bicara MC apa gitu kan, aku cek dulu oh ternyata seperti ini agendanya, oh ternyata apa audiensnya rata-rata usia-usia sekian yang mengikuti, oh ternyata orang-orangnya yang fokus dalam bidang ini. Nah itu kan pasti kita juga mengidentifikasi dulu dong background yang kemudian bakalan kita bicarakan. Nah cuman aku pernah mengalami beberapa kesulitan, di antaranya adalah aku harus memahami lebih dalam terkait materi yang bakalan aku diskusikan pada esok harinya gitu. Jadi aku harus lebih belajar ekstra terkait diskusi apa yang bakalan aku obrolin gitu. Kayak contoh misalkan aku kan nggak pernah tahu ya, misal contoh ya, ini contoh. Besok ini aku agenda tentang penyuluhan kesehatan misalnya ya.
penyuluhan kesehatan ini penting banget untuk para perempuan ataupun para sebut saja ibu-ibu ataupun anak muda yang kemudian sudah menikah, dan kita penting untuk memberikan edukasi parenting terkait misalkan kasus angka kematian ibu yang ternyata sangat meningkat, atau kan misalkan gizi yang kemudian harus apa harus yang bagus itu kan, gizi-gizinya harus bergizi. Nah, itu kan kadang aku harus mempelajari kira-kira gizi apa sih sebetulnya yang menjadi indikator penting, atau misalkan kira-kira angka kematian ibu itu kenapa sih dampaknya, kan aku harus belajar lebih dalam terkait itu. Seperti itu sih, Mbak. Biasanya kayak gitu. Karena akan berbeda dengan para MC 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 sambutan ya, MC sambutan dia akan berbeda. Mereka cukup untuk mengetahui event apa yang bakal dia bawa, kemudian dia hanya fokus pada poin-poin yang bakal dia sampaikan, misalkan susunan acaranya A, B, C. Tetapi kan berbeda dengan moderator. Moderator itu dia harus memahami konteks dan teks untuk dia bicarakan ketika bersama narasumber. Kan kita malu juga ya ketika kita ngobrol, tapi kita nggak ngerti apa yang bakalan kita diskusiin, kan malu juga. Jadi harus mempelajari itu. Seperti itu, Mbak. Oke, satu lagi boleh ya Kak Imelda, Oke. sedikit saja. Dengan tadi kan dimention juga sama Kak Imelda bahwa ternyata COVID itu juga memberi dampak positif gitu ya, kayak misalnya kegiatan-kegiatan online ini juga sangat berkembang saat ini. Oke. Buktinya kita di forum ini meskipun berada di wilayah yang terpencil gitu, tapi kita masih bisa bertemu. Nah, untuk moderator Kak, kan berarti kan ada proses apa namanya itu ya? Modernisasi juga teknik moderasi acara itu dari yang biasanya itu konvensional atau offline sekarang tuh juga beralih menjadi moderator acara yang sifatnya online. Oke. Ada keunikan tersendiri nggak ya Kak? Atau tips-tips khusus ketika kita menjadi moderator yang acaranya online dan tips kalau kita jadi moderator yang offline. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita waspadai juga ketika jadi moderator online atau offline itu boleh di-sharing. Oke, kalau misalkan online dan offline ya, aku sebenarnya kalau online aku tuh lebih suka santai aja, karena ini sangat mempengaruhi audiens. Karena online itu biasanya orang-orang itu lebih bosan dan lebih bete gitu loh, hanya sekedar untuk mendengarkan. Kadang kita kan nggak pernah fokus. Jadi menurut aku kalau online itu lebih have fun aja bawaannya, dan nggak usah terlalu serius kalau menurutku ya, karena ini akan mempengaruhi psikolog teman-teman juga yang menjadi para peserta. Seketika membosankan, lebih baik ya mereka eh apa ya live dari Zoom tersebut, ataukah misalkan live dalam agenda tersebut. Jadi menurutku kalau online ya tadi ya, selain lebih have fun, dan dia juga lebih sering interaktif aja, karena menurutku interaktif ini sangat penting untuk menjaga kestabilan para peserta itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Imelda. Hmm, Teman-teman ada ya. yang mau bertanya kah? Boleh, kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Kak Imelda juga saya persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit, boleh? 10 menit bisa nggak ya, Timi? Atau 15 menit? Assalamualaikum. Oh iya, silakan. Sepertinya ada Ya, gangguan, Mas Cep. iya izin bertanya. Selaku saya baru belajar. Oke, suaranya nggak kedengeran ya? Salam. Oh, kedengaran nggak? Kedengeran, tapi Assalamualaikum. ada Oke, apa oke. gitu ya? Ada agak keresek gitu, Mas Cep. Mungkin bisa dicabut dulu headsetnya gitu kali ya. Atau rejoin mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu kan. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para undangan, narasumber dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah kita ketahui pada malam ini, saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan Halo terlebih Mas, dahulu. suaranya nggak jelas ya Mas. Sorry. Oh, baik. Kedengaran nggak? Ya.
Mas Cep Rahmat mau mengajukan pertanyaan apa latihan tadi saya agak kurang jelas terdengarnya. Eh, sekalian mau bertanya dan sekalian ingin berlatih gitu tentang, Berlatih gitu-gitu. ya baik, ingin belajar tentang moderator itu seperti apa dari mm, bagi pemula semacam kayak gitu. Saya kan belum Mas Cep, berpengalaman. mohon maaf ya Mas Cep sebentar, aku cek dulu soalnya kayaknya Kak Imelsdanya ini deh Baik, eh keluar gitu ya, kayaknya ya keluar Oh Zoom. Soalnya enggak. Aku ada sorry. Ini aku pakai ganti handphone. device. Oke oke oke. Iya, sorry. ya baik. Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran Mas Cep Oke, silakan. kedengaran. Oh ya baik. Maaf ya. Apa namanya? Saya nggak panjang lebar sih, cuman ingin menjelaskan aja gitu. Dari tadi awal gitu, ada isi diskusi ini kan tentang pengenalan moderator gitu. Ada sesi tanya jawab, ada kesimpulan dan isi jawabannya gitu. Ada tentang agama gitu kan, saya pernah gitu jadi moderator gitu. Tapi nggak terlalu nggak terlalu panjang lebar, cuman cuman ada apa namanya tentang keagamaan gitu, semacam kayak MC gitu. Jadi semoga bisa dipermudah gitu cara berbicara dan bisa lebih apa namanya eh, bisa lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Kan kadang ada pengembangannya dan apa namanya eh, jadi kayak apa ya, ada Mas tanya Cep, jawab. Mas Cep Rahmat, mohon maaf ya suaranya hilang gitu. Mungkin Mas Cep Rahmat bisa ketik pertanyaannya gitu ya biar nanti saya bantu bacakan ke Kak oh, Imelda. oh baik, kedengaran nggak? Ya, ya Oh ya. kedengeran. Jadi oh, pertanyaannya da- gimana Mas Cep? oh ya. Dan apa namanya, tapi saya nggak panjang lebar, cukup di sini aja ya untuk para seluruh peserta, atas antusiasmenya selama mengikuti public speaking ini. Semoga public speaking ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Ya, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Oh gitu ya, Kak Mas Cep baik. mau menyampaikan pendapat beliau terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Mas Cep Rahmat. Ya, sama-sama. Sebelum ya, Baik. sebelum Oke, Mas, terima kasih. sebelum ke teman-teman lainnya yang mungkin mau open mic juga, aku izin bacain yang di kolom chat dulu ya, Kak Imelda. Ini ada beberapa pertanyaan dari Kak Ah, Tiara. Jadi nggak apa-apa ya, Kak Imelda masih denger nggak? Oke, aku masih dengar. Gak apa-apa ya, aku off dulu kamera ya. Soalnya ini Ya, nggak lagi apa-apa. mau ke jalan. Oke, baik. baik. Dari Kak Tiara Pemalang ini Kak Imelda ada beberapa pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama yang ditanyakan adalah dari segi pengalaman yang sudah terjadi, yang sudah dialami oleh dari segi pengalaman yang sudah terjadi, hambatan kita menjadi moderator atau public speaker itu adalah kekurangan kosakata sehingga muncul keraguan, kemudian kita nggak percaya diri untuk bisa berbicara di depan publik. Nah, menurut Kak Imelda, bagaimana solusi permasalahan kekurangan kosakata tersebut hingga berdampak pada kurang mulusnya ya menjadi memoderasi suatu acara? Pertanyaan kedua, Kak Tiara setuju bahwa yang tadi disampaikan oleh Kak Imelda bahwa MC dan moderator itu lebih sulit jadi moderator ya, karena memang tadi udah jelaskan kita harus riset dulu, harus persiapan juga, dan lain sebagainya. Kalau MC itu kan memang sudah tersusun, tertulis, jadi tinggal ikut arahnya, sedangkan moderator itu banyak sekali yang harus kita sampaikan. Pertanyaan dari Kak Tiara terkait hal tersebut adalah bagaimana sih Kak biar kita lebih enjoy dan menguasai suasana untuk acara-acara tersebut sebagai seorang moderator. Gitu Kak Imelda, silahkan. Oke, aku nggak apa-apa ya, off kamera dulu ya, Mbak. Ya, siap. Tadi yang nomor 2 ya. Aku tadi lupa nomor 1. Wait, aku coba satu-satu dulu ya. Yang nomor 2 adalah pertama, selain kemudian tadi memang menurutku
Coba boleh disebutin nomor 1 dan nomor 2-nya nggak? Apakah sama apa nggak? Nomor satunya itu kan karena kekurangan kosakata ya Kak, kita jadi nggak Oke, pede. Kemudian oke, itu solusinya seperti apa? Kalau yang nomor 2 itu gimana biar lebih enjoy gitu ya? oke. Karena menjadi Sip. moderator itu nggak semua acaranya itu kita bisa kuasai secara full gitu. Oke. Tadi penting banget kenapa kemudian kita latihan dan kenapa kemudian kita penting untuk memiliki ruang komunitas ini, karena selain kemudian kita memiliki pembendaharaan yang sangat meluas, kemudian juga paling penting adalah membaca, karena dalam membaca ini kita memahami dan mengetahui bahkan juga membuka bahasa-bahasa yang baru yang kemudian ini ternyata, oh iya ya, ternyata banyak juga kosakata yang bisa kita pakai. Nah, kalau ibaratnya gini aja, teman-teman kalau belajar bahasa Inggris, itu kan kita menghafal kosakata, vocab. Karena bagaimana caranya kita harus memahami kosakata baru. Misalkan contoh, krusial, apa sih arti krusial gitu kan. Nah, eh, makanya penting untuk kemudian kita berlatih dan memiliki ruang-ruang yang baru yang kemudian sama-sama untuk tumbuhnya teman-teman. Ini penting banget untuk saling berdiskusi, karena dalam ruang diskusi ini kita bisa belajar berbicara dan menambah lagi pembendaharaan kata yang baru. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah lebih enjoy. Dalam artian kita bisa memahami dan mengetahui agenda penting apa yang bakalan mau kita sampaikan. Misalkan, enjoy dalam artian teman-teman itu tidak nervous. Teman-teman itu tidak terlalu fokus pada penghafalan teman-teman. Kalau teman-teman menghafal, itu biasanya nantinya bakalan lebih kaku dan lebih sesuai sistematik dengan apa yang sudah teman-teman hafal. Makanya kalau menjadi moderator ya kita penting, poin penting aja yang bakal kita sampaikan. Oh, nanti saya mau menyampaikan tentang misalkan talenta digital, dan nanti saya akan ngobrolin tentang anak muda di Jawa Barat. Setelah berbicara tentang anak muda di Jawa Barat, nanti saya akan coba untuk meng-highlight terkait pentingnya anak muda misalkan. Nah, nanti jadi kita udah punya pointernya, jadi kita enak untuk mengurai, menjelaskan. Dan berbeda ketika kita akan menghafal. Dalam artian kalau kita menghafal, kita jadi kaku dan terkesan lebih serius, ya nggak sih? Nah, makanya penting untuk kayak ya udah kita belajar, kita berlatih untuk berbicara, kita lebih enjoy dengan narasi yang nantinya kita bakalan sampaikan. Jadi anggap diskusi kita sebagai moderator ini adalah diskusi yang ya sangat menyenangkan gitu. Jadi distract pemikiran kita, mindset terkait pemikiran kita adalah ya ruang ini adalah ruang yang sangat menyenangkan, selain kemudian mempertumbuh kita dan memperluas informasi ataupun memperluas wawasan kita. Jadi lebih ya udah lebih tenang aja. Dalam artian tenangnya tadi ya, kita jangan terlalu terpatok pada apa yang sudah kita hafal. Biasanya kita kaku itu karena kita menghafal. Jadi lebih santai aja, lebih natural, tapi kita mengetahui poin penting yang bakalan disampaikan nanti. Gitu Kak. Menurutku ya Kak, tapi kalau ada tambahan yang lainnya silakan. Siap. Sepakat sih Kak. Tadi juga sebelum forum ini mulai, aku pribadi sih ya, waduh ini ada Kak Imelda, dia moderator handal. Aku kan kayak masih amatiran gitu. Itu masih deg-degan gitu sampai berapa ya 2 jam itu latihan latihan doang ya nanti gimana ya gitu. Nah sampai akhirnya habis sholat maghrib saya berpikir ya ini kan forum buat sekalian belajar, kapan lagi bisa dapat kelas khusus untuk belajar jadi moderator, jadi makin terasa secara teori, jadi nggak cuma praktiknya. Jadi kalau praktik-praktiknya ada yang kemarin-kemarin mungkin saya agak kurang pas, jadi alhamdulillah akhirnya benar di forum ini bisa dibenerin. Terima kasih Kak Imelda jawabannya. Iya, kita saling sharing aja ya. Nanti next ada diskusi-diskusi selanjutnya yang ternyata benar-benar menambah kapasitas kita gitu. Misalkan sekarang dari teori-teorinya, kemarin dari teori-teorinya, kemudian juga next besok-besok kita membuka pelatihan-pelatihan yang ternyata ini bisa lebih interaktif dan bahkan juga
lebih kita eksperimen sama-sama, kira-kira gitu. Eksperimen sama-sama dalam artian kita mencoba kira-kira nada yang sesuai seperti apa. Kan ibaratnya belajar itu seperti alunan musik ya, dalam artian nada apa yang paling bagus, nada apa yang paling sesuai, dan nada apa yang paling bervariatif. Nah, begitupun kita belajar dalam ruang ini ya, belajar public speaking, nada apa yang enak didengar sama nada apa yang ternyata ini cocoknya di sini gitu. Makanya kadang aku suka berpikir gini, kayaknya aku mengevaluasi diri aku, kayaknya aku tuh lebih cocok emang menjadi moderator. Jadi aku kemarin tuh sebenarnya mau nolak Mbak Tiwi tadinya ya Mbak. Aku tuh kayaknya aku nggak cocok deh di sini, kataku gitu, karena eh apa aku berpikirnya aku sekarang sedang menekuni di bidang lain, karena sekarang sudah tidak banyak untuk keluar, karena ada beberapa event yang aku banyak banyak yang aku close gitu kan, karena aku sedang lagi, sebenarnya poin pentingnya aku sedang menyelesaikan tugas magister aku gitu, jadi aku close dulu, tapi kataku kayaknya penting juga untuk sharing gitu kan sama teman-teman. Nah, makanya kayak punya energi yang yuk sama-sama, yuk kita bareng-bareng yuk untuk saling tumbuh gitu kan, dalam artian sama-sama saling support gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi eh, karena aku dari kemarin jarang lagi beraktivitas di ruang ruang publik gitu, makanya kadang aku juga ngerasa kaku kira-kira gitu. Nah, makanya penting untuk latihan gitu. Itu sih Mbak. Baik. Kembali lagi tadi kayak yang Kak Imelda sampaikan di awal ya, kalau misalnya kita ketemu lingkungan yang kemudian support untuk kita bisa bertumbuh, akhirnya itu akan meningkatkan lagi kemampuan kita yang mungkin sempat terkubur atau tertidur gitu ya. Jadi makin dihangatkan kembali, jadi apa kemampuan-kemampuan yang dulu sempat ada itu tetap terjaga gitu. Baik, teman-teman dan juga Kak Imelda, sepertinya waktunya sudah habis gitu ya, sudah lewat 8 menit. Dan di kolom chat kayaknya juga sudah tidak ada pertanyaan. Apa masih ada yang mau bertanya? Mungkin satu lagi aja kali ya, tapi singkat gitu boleh. Kalau ada. Aku hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Udah ya. Semoga nanti teman-teman bisa nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti boleh nggak ya Kak Imelda, kita kontak Kak Imelda mungkin via Instagram atau via WA gitu ya. Kalau misalnya Kak Imelda memungkinkan untuk kita ganggu dalam tanda kutip untuk bertanya-tanya beberapa hal yang mungkin belum terpuaskan, oh Iya. boleh, alhamdulillah. Jadi Teman-teman teman-teman bisa ini aja, bisa follow Instagram saya aja kali ya, nanti bisa DM Instagram. Instagram saya @imelda_islamiatik gitu. Nanti nggak Oke. apa-apa, bisa sharing aja, bisa diskusi, bahkan juga ya ibaratnya kita bisa tumbuh bersama gitu kan. Saya harap sih sebetulnya di ruang-ruang komunitas seperti ini kita bisa sama-sama memberikan kekuatan yang sama gitu kan, memberikan pembelajaran yang sama dan menjadi rumah yang sama untuk kita tumbuh kan, kira-kira gitu. Karena kan kita kadang suka nggak kadang kita suka ngerasa bahwa, contoh aja ya, misalnya kan dalam ruang bicara MC ini dijadikan kita rumah. Besok aku agendanya ada acara menjadi moderator atau menjadi MC di sini guys, misalkan ya. Nah, jadi eh misalnya kita kirim video bareng-bareng, ini kira-kira gimana ya guys? Itu kan ibaratnya saling support. Nah, saling support, saling tumbuh. Nah, saya harap sih bicara MC ini dengan 17 orang di sini, kita sama-sama saling support, sama-sama saling membrandingkan dirinya teman-teman semenarik mungkin, terserah teman-teman. Nah, itu silakan lah ya, kita sama-sama bereksperimen seperti itu. Baik, terima kasih Kak Imelda. Mungkin sebelum acaranya ditutup, aku izin untuk membacakan beberapa highlight penting yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Imelda, di mana yang pertama mungkin ya, faktor yang pembentukan seseorang itu bisa jadi pembicara yang handal ya, tidak harus dengan bakat, namun itu bisa dilakukan dengan latihan yang rutin. Kemudian keterampilan dasar untuk menjadi seorang moderator adalah kita harus manajemen waktu. Kayaknya saya ada evaluasi ya karena lewat 10 menit. Kita harus menjadi pendengar yang aktif juga, harus menjadi orang yang adaptif, komunikasi kita juga harus jelas dan mudah dipahami audiens. Ada beberapa tips yang tadi disampaikan oleh Kak Imelda, mulai dari pentingnya pengetahuan tentang bagaimana menjadi moderator yang baik, bagaimana kita bisa menjadi orang yang multitasking gitu ya, menyimak dan juga nanti membuat rangkuman serta berinteraksi ya dengan para peserta.
di dalam suatu forum, kemudian penting juga untuk melakukan evaluasi diri. Dan yang tadi juga diingatkan adalah menjaga mood narasumber juga penting dilakukan oleh seorang moderator. Gimmick mungkin beberapa kali perlu dilakukan untuk meningkatkan antusias dari peserta, terlebih dengan acaranya yang bersifat online. Kemudian interaksi dengan komunitas. Nah, di yang sekarang kita mungkin join ya di bicara MC dan membaca buku, dan untuk bisa enjoy adalah menguasai teknik dan tema yang akan kita jadikan media untuk tempat kita menjadi moderator. Kemudian penting juga untuk kita men-setting pemikiran kita atau mindset kita terhadap suatu acara agar lebih enjoy gitu ya. Di mana itu tempat kita belajar, bertumbuh, sehingga itu akan mengurangi rasa nervous dan kegugupan saat menjadi moderator. Kemudian tadi yang penting juga disampaikan oleh Kak Imelda di closing statement-nya adalah belajar itu bak alunan musik, di mana kita harus mencoba berbagai teknik, maka itu akan meningkatkan profesionalitas kita dan akan membuat kita lebih firm lagi ya mana yang kita enjoy jadi moderator di acara apa atau menjadi frontman yang seperti apa, mau jadi MC. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Kak Imelda. Mungkin itu sedikit rangkuman dari saya. Saya mohon maaf juga atas segala kekurangan selaku moderator dalam diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Imelda. Boleh teman-teman dikasih applause juga ke Kak Imelda dengan emoticon ya, emoticon yang ada di Zoom teman-teman. Dan makasih juga kepada Tiwi dan teman-teman yang sudah interaktif ya selama diskusi kita hampir 1,5 jam, 1 jam 40 menit ini. Sampai ketemu lagi di forum yang lain, di kesempatan yang lain. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita foto dulu mungkin ya sebelum berakhir. Oke, teman-teman yang mau open cam, boleh banget kita foto dulu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Boleh lagi ya. 1, 2, 3. Oke, aku izin live ya. Terima kasih Kak Tiwi dan Kak Tika dan teman-teman yang lainnya. Nanti kita bisa sapa lagi. Saya izin live ya. Terima kasih. Ruang bicara sangat mantap ya. Terima kasih ya. Siap, makasih Kak Imelda, makasih juga buat teman-teman